Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ba'da tahmid dan salawat kepada Rasulullah, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, kira-kira siapa yang seharusnya menjadi teman yang paling dekat bagi kita? Mungkin ada yang menjawab pasangan kita, istri atau suami, anak, atau teman kerja, teman dekat, komunitas, teman mancing, komunitas begitu nggih. Tetapi teman yang bisa setia dengan kita dan bisa membawa banyak manfaat bagi kita adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi teman yang memiliki pengaruh luar biasa. Jadi bukan sekedar kitab suci yang kita simpan di rak atau lemari, tetapi juga bacaan yang bisa kita khatamkan, bahkan di bulan Ramadan ini bisa beberapa kali. Namun bisa lebih dari itu, Al-Quran itu bisa menjadi teman sejati kita yang siap menemani kita kapan saja, dalam keadaan susah maupun senang, bahkan sampai di yaumul qiyamah, bahkan sebelumnya di alam kubur, Al-Quran bisa menjadi teman dan penolong kita. Apa dalilnya? Kita mengacu kepada sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat atau pembela pada hari kiamat bagi para pembacanya yang juga mengamalkannya. Ini hadis riwayat Muslim. Kita bayangkan di mana hari kebangkitan tidak ada pertolongan dari orang lain. Kalau Rasulullah mungkin sudah mendahului kita hanya bisa mengharap di yaumul qiyamah menjadi syafaat dari beliau. Allah juga kita harapkan rahmatnya supaya kita selamat di surganya Allah. Tetapi Al-Quran ini bisa kita jadikan teman sejak sekarang, karena Al-Quran ini juga merupakan wahyu dari Allah, kemudian peninggalan dari Rasulullah yang sudah dijanjikan jika kita berpegang pada Al-Quran dan juga hadis, itu kita akan selamat di dunia dan akhirat. Lantas bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai teman? Kita bisa bertahap, sebagaimana kita punya teman, ada teman yang mungkin sekedar menyapa, teman ngobrol, teman diskusi, teman sejati. Al-Quran bisa juga menjadi teman ngobrol. Ini masuknya level membaca. Kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman ngobrol dengan kita sering membaca Al-Quran. Jadi perumpamaan orang yang baca Al-Quran sedangkan ia lancar membacanya, itu para malaikat yang mulia itu akan mendoakan kepada para pembacanya. Tetapi kalau kita masih belajar, masih payah, gerotal-geratul dalam membaca Al-Quran, maka baginya juga didapatkan 2 pahala.
Jadi membacanya saja sudah bernilai ibadah. Ya. Yang kedua, level teman diskusi. Ini bisa kita jadikan Al-Quran dalam level mempelajari. Kita membaca artinya, setelah membaca ayatnya, Al-Qur'annya, kemudian kita pelajari artinya, kemudian juga tadabburi tafsirnya. Kemudian kalau kita bisa juga kita baca asbabun nuzulnya dari tiap ayat. Sebagaimana Allah menjelaskan, Kitabu anzalnahu ilaika mubarak yadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, supaya kalian merenungkan atau mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya kalian mendapatkan pelajaran bagi ulul albab, ya, orang-orang yang mau berpikir. Nah, ini kalau kita mau naik level Al-Quran menjadi teman diskusi kita, ini akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, level teman sejati, di mana Al-Quran bisa kita amalkan. Jadi Al-Quran sebagai panduan hidup. Kalau Al-Quran itu menyampaikan tentang halal haram, ini kita ikuti, maka Al-Quran akan menjadi penuntun kita, menjadi penolong kita. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kalau diilustrasikan, kita berjalan di gurun, perjalanan jauh begitu, kita punya bekal, kita punya amunisi, ya. Tetapi tidak punya pemandu, tidak punya peta, tidak punya Google Map misalnya kalau sekarang. Tetapi kalau yang satunya, dia perjalanan jauh, siap bekal, ada pemandunya, ada teman yang tahu, kemudian juga ada peta juga. Tentu saja kalau yang pertama pasti awal-awal mungkin survive, bisa masih punya bekal, tetapi mungkin jarak berapa lama, beberapa jam atau berapa hari bisa kehabisan bekal, tersesat, belum nyampe-nyampe. Tetapi kalau yang kedua, walaupun jauh, walaupun letih, tetapi bisa tetap tenang karena punya pemandu, punya arah yang jelas, punya peta gitu. Ini diibaratkan kalau kita punya Al-Quran dan kita menjadikannya teman sejati kita. Kalau Al-Quran hanya menjadi pajangan, hanya sesaat saja kalau kita butuh, maka ya kita hidup di dunia ini mungkin tanpa arah, artinya hanya mengalir, hanya mengikuti, kerja ya kerja terus tanpa ada tujuan yang sejati. Tujuan sejati kita adalah ya mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya kita harus mampu meraih rahmat dari Allah dengan cara-cara yang Allah sudah sampaikan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jika kamu takut, maka bacalah ayat ini. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian marilah kita jadikan Al-Quran bacaan keseharian kita. Dari satu huruf itu banyak
pahalanya kalau Allah melipat gandakan, apalagi menjadi istiqomah. Ini yang perlu kita latih terus. Sehari beberapa ayat saja sudah cukup kalau kita istiqomah. Insya Allah Allah ridho dengan upaya kita, dengan mujahadah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Musin tadi malam, kesungguhan kita, Allah menilai proses kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.